bingung memilih mau melanjutkan ke SMA atau SMK. Nah, problem bingung seperti ini seringkali dijumpai dan memang wajar dijumpai di anak-anak SMP, terutama yang kelas 9. Mereka seringkali tidak tahu harus memilih ke SMA atau ke SMK. Nah, banyak sekali kasus di mana anak-anak yang sudah terlanjur memilih SMA itu 1 tahun berjalan mereka menyesal. Waduh, enaknya milih SMK ya dulu, merasa salah jalur milih SMA. Ataupun sebaliknya juga gitu, banyak juga. Bahkan di SMK sendiri banyak yang menyesal memilih jalur atau memilih jurusan maksudnya. Misalnya di SMK dia memilih jurusan otomotif. Ternyata 1 tahun berjalan dan mereka bergaul dengan anak-anak jurusan lain, pengen ke jurusan yang lain, misalnya jurusan komputer. Nah, kebingungan seperti ini, kebimbangan seperti ini memang wajar dialami anak-anak yang kelas 9 terutama ya. Karena apa? Karena mereka satu masih kurang informasi, dua masih belum bisa menentukan arah langkah tujuannya itu kemana. Nah, Bapak Ibu harus membantu ini problematika anak-anak ini. Karena siapa lagi kalau tidak membantu anak-anak Bapak Ibu selain Bapak Ibu sendiri? Apakah dipasrahkan gurunya? Tidak bisa. Karena gurunya juga menangani banyak siswa. Ini Bapak Ibu bisa memberikan informasi tentang kira-kira kemana setelah ke SMA. Pilihannya kemana saja. Karena kalau SMA itu pasti ke perguruan tinggi negeri atau ke sekolah kedinasan. Nah, di perguruan tinggi negeri nanti Bapak Ibu juga beri penjelasan, bisa ke jurusan ini atau program studi ini, nah itu dijelaskan semua. Atau di sekolah kedinasan mana saja yang bisa didaftari atau dimasuki oleh anak lulusan SMA. Demikian juga untuk SMK. SMK nanti setelah lulus itu pilihannya kemana saja. Kalau ke perguruan tinggi negeri itu prodinya yang bisa diambil apa saja. Atau bisa juga langsung kerja. Nah, pilihan-pilihan seperti itu harus disampaikan oleh Bapak Ibu kepada Ananda yang saat ini kelas 9 SMP. Karena apa? Karena kebingungan itu bagi anak-anak memang wajar. Dan tugas orang tua adalah membimbing dan mengarahkan. Terutama orang tua pasti memahami potensi dari Ananda. Dan dengan bertanya kepada Ananda sendiri, kira-kira kemana arahnya setelah SMA. Memang agak terkesan berat pembicaraannya. Karena apa? Karena SMA saja belum, kok sudah mikir setelah SMA. Nah itu, pembicaraan seperti itu harus dimulai dari yang kecil-kecil dulu, diarahkan, diberikan informasi sedikit demi sedikit, kemudian diarahkan, dibimbing. Tapi keputusan final tetap jatuh ke anak Bapak Ibu sendiri. Dan bukan Bapak Ibu yang menentukan anak ini harus ke SMA atau harus memilih ke SMK jurusan tertentu. Seperti itu, karena nanti yang menjalani adalah Ananda sendiri.